Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalitsu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini masuwi tangan loro ilal mirfaqaini sartani sikut loro. Fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahu tetep kaduwe mutawaddi apa mirfaqani sikut loro antubira mongko den wilang apa qadruhuma kira-kirani mirfaqani apa qadruhuma kira-kirani mirfaqani. Fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Iku lek pancen kanggone wong sing duwe siku. Lek kapan ndak duwe siku maka fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Lek kapan ndak duwe siku maka ukuran sikunya menggunakan ukuran sikunya teman-temannya. Jika siku dari teman-temannya diukur dari ujung jari sampai ke siku terdapat ukuran katakan 40 cm, maka untuk orang yang tidak mempunyai siku ukuran sikunya dianggap 40 cm. Cuma wajib menambahi sedikit untuk tatmiman lil wujub, tatmiman lil wajib, untuk menyempurnakan basuhan, untuk menyempurnakan kewajiban. Wa yajibulan wajib apa ghusluma maswi barang silai ma'alal yadaini kang tetep ing atase tangan loro bayani min sya'rin saking rambut sya'rin kene sya'arin kene jamaknya asy'ar, ada yang syu'ur, ada yang syiar. Sya'run, sya'rul 'ariyah, rambut palsu. Wasil'atin lan daging punjulan wa usbu'in lan driji, usbu, isbi, asba. Boleh? Zaidatin kang tambah apa usbu. Wa dhafira lan pira-pira kuku. Juga wajib membasuh sesuatu yang terdapat di tangan, baik itu rambut atau daging punjulan atau jari-jari tambah. Ini wajib dibasuh. Wa yajibulan wajib apa izalatu ma ngilangi barang silai mata taha kang tetep ing dalem ngisori al-dhafir. Kang tetep ing dalem ngisori al-dhafir bayani min wasakhin saking kotoran yamna'u kang nyegah apa wasakh. Yamna'u ini wajib dibaca fathah karena lam fi'ilnya berupa huruf halak. Nah, syahidnya apa? Walamun au ainun bima qad futiha halqi siwa dzafi syududit tadluha. Yamna'u kang nyegah wasa wusulal ma ing tumekani banyu tumeka ilahi marang ma tahtaha. Ilahi marang ma tahtaha. Ilahi balik nang ma tahtaha tapi dengan bermakna yang beda. Kalau di atas ma tahtaha itu isinya wasah, kotoran. Tapi di dalam dhamir ilaihi ini matah tahanya bukan berarti kotoran tapi kulit. Ini cara balaghahnya disebut bada' istikhdam. Jadi mengembalikan dhamir kepada lafadz tapi dengan makna yang beda. Sama dengan
Babun najasat wa izalatiha. Bab menerangkan beberapa najis wa izalatiha lan menghilangkan najasat. Menghilangkan najasat di sini ditafsir ayil mutanajjisat. Sebab kalau kembali kepada najasat dengan arti najis itu tidak benar, karena najis tak mungkin dihilangkan. Yang bisa dihilangkan adalah mutanajjisatnya, sesuatu yang terkena najis. Itu istilahnya badai istikhdam. Warabi utai kang nomor 4 iku masubak dirrosi ngusap sebagian sirah. Min zakarin saking wong lanang au unsan utawa wong wadon au khunsan utawa wong wandu au masubak di sya'rin utawa ngusap sebagian sirah. Fi haddir rosi kang tetep ing dalem batese keliru au masubak di sya'rin utawa ngusap sebagian rambut fi haddir rosi kang tetep ing dalem batese sirah. Wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa aliyadu tangan ora tertentu lil masih marang din gawe ngusap. Bal yajuzu balik wenang apa mashu bikhirqatin kelawan mimian atau gombal wa ghairiha lan liyani khirqah. Farduni wudu sing nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala. Ini baik laki-laki atau perempuan atau orang banci, orang wandu, atau mengusap sebagian rambut yang terdapat di dalam batas kepala. Itu cukup untuk mengusap sebagai fardu. Yajuzu bi khirqatin wala tata'ayyanul yadu lil masibal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Masalah ngusap kepala itu tidak harus pakai tangan, bisa dengan kain bekas, bisa dengan yang lain. Yang penting basah. Walau ghasalan lamun masuwi sapa mutawaddi ra'sahu ing sirai mutawaddi jaza muka wenang apa ghaslu. Seandainya cara mengusap kepala itu bukan diusap, tapi dengan cara disiram, air mengalir, itu cukup. Tapi tetap yang lebih bagus adalah diusap daripada disiram. Walaupun disiram itu sudah berhasil, karena yang asal adalah diusap. Walau wadu'ala lamun nyeleh sopo mutawaddi yadau ing tangane mutawaddi al mablulata kang den telesi apa yadahu walam yuharrik halan ora ngubah-ngubahaken sapa mutawaddi ing yadahu lan ora ngubah-ngubahaken sapa mutawaddi ing yadahu jaza muka wenang apa wad'u. Lah ana wong ngusap kepala dengan cara meletakkan tangan yang sudah basah di atas kepala, cuma disekek tok, ditaruh saja di atas kepala tanpa digerak-gerakkan, itu sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal khamisu tawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini maswi sikil loro. Ma'al ka'baini sartani polok loro. Illam yakun lamun ora ana sapa al mutawaddi wong kang wudu iku labisan wong kang nganggo lil khufaini marang muzah loro. Fardune wudu sing nomor 5 membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Wajib membasuh sikil loro iku lek kapan wonge ndak nganggo sepatu. Fa in kana moko lamun ana sapa mutawaddi iku labisahuma wong kang nganggo ing khuffaini wajaba moko wajib alaihi ing atase mutawaddi apa masul khuffaini ngosap muzah loro. Ngosap muzah loro. Au ghuslur rijlaini utawa maswi sikil loro. Lek pancene wong sing wudu iku nganggo sepatu,
maka kewajibannya adalah salah satu dari membasuh kaki atau mengusap sepatu. Berarti tinggal pilih. Boleh mengusap sepatu tanpa dilepas, boleh dengan melepas sepatu kemudian membasuh kaki. Kewajibannya adalah salah satu dari keduanya. Cuma masalah ngusap sepatu nanti ada bab tersendiri, ada syarat-syarat tertentu. Nah, mengusap sepatu itu tidak harus semuanya, cukup di atas sepatu cuma diusap kayak ngusap kepala itu ya. Cuma cukup diusap, pinggiran tidak usah, di bawah pun tidak usah, tidak wajib. Nah, ini termasuk salah satu agama itu tidak bisa diakal. Lau kana ad-dinu bil akli lakana masul khuffaini bi asfalin na'li. Seandainya agama itu diukur dengan akal, harus rasional, maka orang mengusap muzah atau sepatu itu mestinya dari bawah. Sebab yang kotor itu kan sisi bagian bawah. Ternyata mengusap sepatu itu hanya di bagian atas saja, bukan dari bawah, bukan dari samping. Alasannya apa? Nah, ketika ditanya alasannya, maka jawabannya ta'abbudiyun. Ini ibadahnya memang model begitu. Ini alasan ulama ketika tidak mampu memberikan alasan secara rasional. Sehingga ba'dil ulama mengatakan idza ajazal faqih an ta'lilil hukmi qala hadza ta'abbudiyun. Jadi seorang alim fikih ketika mau memberikan alasan, tidak mampu memberikan alasan, tidak mampu memberikan argumentasi, maka dia akan bilang hadza ta'abbudiyun. Ini adalah bentuk ibadahnya memang begitu. Idza ajaza anhul nahwiyu qala hadza sama'iyun. Kalau seorang ulama nahu tidak mampu memberikan alasan bacaan sebuah kalimat, tidak mampu memberikan alasan sebuah lafaz, maka ulama nahu akan mengatakan hadza sama'iyun. Ini adalah sama'i, ini adalah nakal. Ini sudah datang dari orang Arab memang begitu. Ketika idza ajaza anhul hakim qala hadza khususiyah. Ketika seorang hakim tidak mampu menjelaskan tentang alasan suatu perkara, maka hakim akan mengatakan ini adalah sesuatu yang khusus, tidak boleh terjadi pada yang lain. Ini adalah mustasnayat, pengecualian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibulan wajib apa ghusluma maswi barang silaima alaihi kang tetep ing atase rijlaini bayani min sya'rin sangking rambut wasilatin lan uci-uci utawa daging punjul atau gondok wa usbu'in lan driji zaidatin kang tambah apa usbu' kama koyo keterangan sabako kang musdisi apa ma fil yadaini ing dalam tangan loro. Jadi juga wajib membasuh sesuatu yang terdapat di atas kaki, baik itu rambut atau daging lebih atau jari-jari yang tambah, wajib dibasuh. Dan juga membasuh apapun yang terdapat di atas kaki, bukan hanya ini. Termasuk kotoran-kotoran yang nempel, itu wajib dibasuh, wajib dihilangkan. Jadi seandainya ada kaki pecah kemudian dikasih obat, entah itu balsem, entah itu lilin, maka lilinnya harus dihilangkan. Atau balsemnya harus dihilangkan. Tapi setelah dihilangkan kok hanya nampak cuma minyaknya balsem, ya. Balsemnya sudah hilang tapi tinggal minyaknya saja, itu tidak apa-apa. Itu tidak masalah, masih air bisa dikatakan tembus ke kulit. Wasadisu taikang nomor 6 iku tartibu tartib. Fil wudu ing dalam wudu alama ing ngatasi barang. Silaima zakarnau ay alal wajib tegese ngatasi dalan alladzi zakarnau kang wis nutur ingsun ing ma. Kang wis nutur ingsun ing ma fi adil furudi ing dalem ngitung pira-pira fardu. Ing dalem ngitung pira-pira fardu. Fardune wudu sing nomor 6 adalah tartib.
Tartib ini khusus bagi orang yang bukan junub. Lek kangguni wong junub maka tidak ada tertib. Karena wudunya sudah masuk otomatis ke dalam mandi besarnya. Ma aujaba Allahul amra ini bi khususihi la yujibu ahwanahuma bi umumihi. Sesuatu yang sudah mewajibkan hal yang terbesar di antara dua perkara, maka yang terkecil sudah gugur secara otomatis, sudah masuk di dalamnya. Ini orang junub kewajiban mandi besar, maka hadas kecilnya sudah ikut secara otomatis, tidak wajib wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Tartib ini menurut sebagian ulama ada yang mengatakan tidak wajib karena berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian hendak melakukan sholat maka kalian basuhlah muka kalian, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala diusap dan dibasuh kedua kakinya. Di dalam ayat ini kalimatnya menggunakan huruf athof waw, sehingga ulama ada yang menafsiri bahwa wudu itu tidak wajib tartib, sebagaimana mazhab Imam Hanafi itu tidak wajib tartib. Jadi tidak harus dari kepala dulu, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i harus tartib. Harus kepala, kemudian tangan, kepala, kemudian wajah, tangan, kepala, kemudian kedua kaki. Wis, jadi tadi dikatakan wong lek wis duweni kewajiban hal yang terbesar, maka yang terkecil maka ikut secara otomatis alias gugur. Kecuali ada pengecualiannya. Kecuali ada 3 orang yang walaupun masih dikenakan kewajiban yang terbesar, maka kewajiban yang terkecil masih harus dilakukan. Yakni 1 al-haidu wan nifasu wal wiladah. Fa innaha tujibul ghusla ma'a ijabiha al-wudu'a aidon. Wong haid iku le adus bisa menghilangkan hadas besar, tapi juga wajib wudu ketika sholat. Orang nifas wajib mandi besar, tapi wajib wudu ketika sholat. Demikian halnya orang melahirkan. Mestinya secara kaidah tidak wajib wudu, karena dia sudah dikenakan kewajiban mandi besar, rupanya mandi haidnya, mandi nifasnya. Tapi 3 hal ini termasuk ustusniyah. Al-haidu wan nifasu wal wilada fa innaha tujibul ghusla ma'a ijabihal wudu'a aidon. Jadi di samping dia kewajiban mandi besar, juga kewajiban wudu ketika hendak melakukan sholat. Mestinya tidak. Semacam halnya orang zina, orang pacaran, itu aparat boleh menghukum. Terserah pemerintah mau dihukum penjara atau hukum push-up atau hukum dijemur di panasnya, terserah, tergantung bagaimana ijtihadnya aparat. Wong goncengan lanang wedok tanpa bukan mahram, boleh pemerintah itu menghukum, karena itu maksiat. Bergandengan tangan bukan mahram, berduaan di satu tempat yang sepi, itu termasuk maksiat. Pemerintah atau aparat boleh menghukumnya atau mentakzirnya. Tapi ketika terjadi zina, maka diwajibkan atau dikenakan hukum yang amat besar, yaitu dihad atau dirajam, dilempar dengan batu. Ini hukuman yang terbesar. Lah, hukuman yang terkecil sudah gugur. Tadi yang
berpegangan tangan kena hukuman, boleh dihukum, berciuman kena hukuman, kemudian berduaan kena hukuman. Tapi ketika terjadi zina, yang ada adalah